melayani pasien-pasien COVID di intensive care unit, Bu. Ya. Sambil menunggu slide kita mulai. Pada dasarnya mau bekerja, prinsipnya sama, teman-teman. Kita harus memperhatikan protokol kesehatan, itu tetap harus kita pakai. Dan pada di ruang ini kita memakai tapi kalau ada kasus COVID, maka kita akan memakai APD level 3. Ada suka duka juga, Bu, dalam merawat pasien COVID-19 ini. Mungkin bisa kita saling bertukar-tukar ya, sambil menunggu. Tanya ya banyak ya, intinya dari perawatan adalah pelayanan. Mau kondisi seperti apapun kita harus siap. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih. Sukanya adalah kita mendapatkan pasien yang dia bisa sembuh, bisa survive dari kondisi COVID itu kita sangat bahagia ya, berarti kita tim nakesnya berhasil gitu ya. Yang sedihnya kalau ternyata kita sudah berjuang tapi Allah punya kehendak lain. Oke, mungkin dilanjutkan kembali Bu Dewi untuk pemaparan materinya. Silakan. Selamat siang rekan-rekan sejawat semua. Saya akan memulai patofisiologi dan proses keperawatan pada pasien post-COVID ABG. Sekilas kita kembali untuk ke anatomi. Kalau dilihat dari gambar anatomi ini, pembuluh darah jantung itu keluar dari sinus pembuluh darah koronari akan terbagi menjadi dua, yaitu left coronary artery nanti akan bercabang menjadi left circumflex dan left anterior descending. Nah, nanti juga sebelah kanan juga akan ada pembuluh darah RCA atau kita sebut dengan right coronary artery. Kalau teman-teman perhatikan pada gambar slide di sebelah kanan, yang pertama gambar A, itu penampang pembuluh darah yang normal, ya, yang tidak ada sumbatan. Maka di sini otomatis aliran darahnya cukup bagus. Tetapi kalau kita lihat pada gambar B, yaitu penampang pembuluh darah yang mengalami penyempitan pembuluh darah, itu ada plak, otomatis akan terjadi aliran darah yang abnormal atau ada kita sebut dengan sumbatan. Plak ini bisa saja terjadi akibat aterosklerosis, akibat dari gula darah yang tinggi. Nah, apa sih akibatnya bila ternyata pembuluh darah tadi itu mengalami sumbatan? Otomatis kalau pembuluh darah kita mengalami sumbatan, maka akan terjadi aliran darahnya itu terjadi penurunan. Nah, kalau aliran darah itu terjadi penurunan, maka akan otot jantung pun akan jadi kekurangan oksigen. Nah, ketika otot jantung kekurangan oksigen, disinilah yang kita lakukan ada pernapasan anaerob. Akan terjadi pernapasan anaerob akan menghasilkan laktat, sehingga ini yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, ketika pada pasien-pasien jantung, dia akan mempunyai ciri khas, yaitu gejalanya nyeri dada, adalah bahu kiri, bisa geraham, dan rasa nyeri dadanya sendiri itu seperti tertindih atau lemas. Nah, nyerinya ini timbul karena otot jantung dia melakukan pernapasan anaerob menghasilkan laktat. Nah, sekarang teman-teman juga kita lihat kalau kita mendapat pasien jantung pasti tidak akan selalu akan kita diminta untuk melakukan perekaman EKG. Pada khususnya pada pasien-pasien dengan jantung, perekaman EKG ini banyak yang harus kita ambil atau kita pelajari. Pertama, dari rekaman jantung ini, bila dia tadi pembuluh darahnya terjadi sumbatan sebagian, maka akan ada namanya gambar ST depresi atau segmen ST depresi, ya, itu yang gambar di atas. Nah, bila sumbatan itu di pembuluh darah terjadi total, maka akan tampak ST elevasi, gambar yang lebih bawah yang panahnya ke atas. Nah, dari gambaran EKG ini saya coba sedikit review. Tadi kita sudah bicara bahwa pembuluh darah jantung tadi yang sebelah kiri arteri min arteri akan dibagi menjadi LCX sama LAD. Kalau kita ambil EKG 12 lead, maka
lead 1 AVL itu akan menggambarkan circumflex-nya, ya. Jadi circumflex atau diagonalnya. Nah, ini 1 dan AVL ini menggambarkan pembuluh darah yang ada di left circumflex. Ini berarti terjadinya di lateral. Kalau kita lihat di V1, V2, V3, dan V4, itu bila terjadi di situ ada ST elevasi atau ST depresi, itu maka yang kena adalah pembuluh darah LAD, left arterial disease. Nah, sehingga kalau kita bagi lagi dari V1, V2, V3, V4, kalau dia kenanya cuma V1 atau V2 yang ST elevasi atau ST depresi, itu makanya kenanya kita sebut septal. Tetapi septalnya di mana? Septalnya adalah di LAD. Kalau dia ternyata ada ST elevasinya, ternyata dari V1 sampai V6, itulah dia yang kita sebut dengan ekstensif. Jadi septalnya kena, anteriornya kena, lateralnya kena. Ini yang kita sebut dengan ekstensif. Kalau bagaimana kalau dengan RCA? Nah, untuk kita memudahkan RCA itu adalah di 2-3 AVF, yaitu di inferior. Nah, sehingga kalau teman-teman mendapatkan ST elevasi atau ST depresi pada gambaran EKG 12 lead itu berarti RCA yang terkena. Peran perawat sendiri sebenarnya pada saat ada pasien yang direncanakan untuk dilakukan oleh dokter operasi coronary artery bypass graft, itu peran perawat itu ada pada saat pre-op-nya, pada saat intraoperatifnya, dan pada saat post-operatifnya. Nah, saat ini, sesuai dengan judul tema kita, saya akan hanya membahas pada saat post-operasinya saja. Sekilas, apa sih yang dimaksud dengan CABG? CABG itu adalah tindakan revaskularisasi pada pasien dengan gangguan peredaran darah arteri koroner. Contohnya tadi sudah di awal ya, oklusi pada infark miokard akut. Tujuannya sendiri dari CABG ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko mortalitas. Oke, prinsip dasar CABG. Prinsip dasar CABG ini saya secara ringkas yaitu kita menggunakan pembuluh darah lain. Dan tadi pembuluh darah ini kita ambil di vena savena. Ini ada pembuluh darah vena di kaki. Dan atau di arteri mamalia, ini adanya di dalam rongga dada. Ini sebagai jalur bypass pada arteri koroner yang mengalami penyempitan. Nah, tindakan CABG sendiri ini dilakukan dengan 2 teknik, bisa dengan off-pump dan on-pump. Jadi kalau on-pump dia tidak memakai mesin CPB dan on-pump dia memakai mesin CPB. Nah, ini sekilas gambar sebelah kiri. Ini menunjukkan ada aterosklerosis, ini sebelum dilakukan operasi. Nah, sebelah kanan itu afternya, itu yang biru itu menandakan itu pembuluh vena dari kaki. Ada warnanya biru ya, ini kita biar gambar. Ini yang diambil dari pembuluh kaki vena savena. Jadi nanti yang dinamakan mana sih yang disebut bypass? Nah itu, yang disebut bypass itu yang tadi pembuluh darah yang ditanam dari aorta dia masuk ke RCA. Patofisiologinya, yang buat. Oke, supaya memudahkan untuk teman-teman semua, kalau kita berawal, kita pasti tidak akan jauh patofisiologi itu. Kalau kita sebut dulu WOC atau web cause, nah ini sekilas tentang WOC, coronary artery bypass grafting atau CABG. Tadi faktor resiko di pasien sampai dilakukan CABG itu ada yang faktor yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Otomatis yang dapat dirubah adalah obesitas. Tapi kalau jenis kelamin kan tidak bisa dirubah. Faktor-faktor resiko ini bila kita tidak pelihara dengan baik, ini yang akan menimbulkan aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri.
Nah, arteriosklerosis ini akan menyebabkan stenosis arteri koroner. Stenosis arteri koroner ini akan menyebabkan suplai O2 ke miokard tadi berkurang. Otomatis kalau suplai O2 ke miokard berkurang, maka akan terjadi fungsi miokard juga menurun. Fungsi miokard menurun, kontraktilitasnya berkurang, otomatis fungsi pompa jantung juga berkurang. Dengan pompa jantung yang berkurang atau kontraktilitas yang berkurang, otomatis cardiac output juga akan menjadi turun. Nah, pada saat pasien cardiac output turun, di sini biasanya dengan sudah ada sumbatan arteriosklerosis, dokter biasanya ada pilihan dia memberikan trombolitik atau dia melakukan tindakan intervensi angiografi koroner. Nah, dari hasil angiografi koroner ini atau kita lakukan CAG, ternyata didapatkan two vessel disease yang angina stabil, three vessel disease atau signifikan lebih kurang dari 50% ada di left mean, biasanya dokter akan mempertimbangkan untuk dilakukan intervensi. Nah, intervensi ini ada 3, yaitu dengan terapi obat-obatan dahulu, ada langsung dilakukan intervensi percutaneous ya atau PTCA atau PCI atau bisa dilakukan intervensi CABG. Ini yang menjadi topik kita kali ini, intervensi CABG. Kita kembali ke atas dulu. Ya, jadi indikasi untuk pasien dilakukan CABG yaitu terdapat sklerotik arteri koroner utama lebih dari 50%, ada stenosis, DRA proksimal dan sirkumflex proksimal itu lebih kurang 70%. Atau penyakit pembuluh darah three vessel disease yang simptomatik atau dengan angina ringan atau stabil. Atau juga CAD dengan three vessel disease tapi ada stenosis di RAD dan ada fungsi ventrikelnya memburuk. Tetapi kalau sudah ada stenosis lebih dari 70% di RAD, ini juga sudah merupakan indikasi dari satu tindakan CABG. Nah, kontraindikasinya yaitu kalau eject pressure-nya adalah rendah yang kurang dari 15 atau dia juga sudah tua atau dia ada sklerosis atau aorta. Kembali arteriosklerosis ini selain dia akan menyebabkan sumbatan atau stenosis arteri koroner, kalau arteriosklerosis ini dia sampai lepas atau ruptur plaknya, dia juga akan mengaktifasi kaskade pembekuan dan platelet. Ini yang disebut kaskade pembekuan dan platelet, nanti trombus menimbulkan tromboplastin menjadi tromboplastin. Sehingga terjadi pembentukan trombus. Nah, trombus ini kalau mengikuti aliran ini juga akan menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah koroner. Sehingga otomatis kalau tersumbat lagi, maka otomatis kembali lagi ke assessment supply O2 ke miokard juga akan menjadi turun. Bagaimana kalau pasien itu dilakukan intervensi CABG? Intervensi CABG ini juga ada hal-hal yang menjadi pemicu atau perlu perhatian dari perawat itu sendiri. Maka tadi saya bilang ada pada persiapan untuk perawat di intraoperatif sama postoperatif. Nah, intraoperatif yaitu pada saat seperti intubasi. Pada saat pasien di kamar operasi, pasien ini akan mendapatkan anestesi dan sedasi. Pasien akan mendapatkan masker relaxan dan sedasi dan otomatis akan terjadi depresi nafas. Dia akan memakai alat bantu nafas. Pemakaian alat bantu nafas ini nanti akan mempengaruhi pertama ketidakefektifan pola nafas pasien, ketidakefektifan bersihin jalan nafasnya dia, karena ada benda asing juga akan tentu akan menimbulkan resiko infeksi. Luka insisi operasi itu sendiri pun itu juga akan menjadikan pot de entry, maksudnya mikroorganisme. Otomatis pasien akan beresiko untuk terjadi infeksi. Luka insisi operasi ini juga akan merangsang reseptor nyeri atau kita gateway control, sehingga pasien pasti akan mengalami rasa nyeri. Pada pasien dengan pol CABG ini juga dia akan mengalami dari luka insisi resiko untuk perdarahan. Sehingga pada resiko perdarahan ini dokter selalu memasang tindakan WSD atau water cell tube yang kita sambungkan dengan Loxapson continuous. Otomatis dengan tindakan WSD ini kalau produksinya meningkat, produksi darah meningkat, maka volume darah yang ada
ada di intravaskuler akan menurun. Otomatis volume intravaskuler yang menurun akan menyebabkan venous return juga menurun. Venous return menurun, otomatis pengisian ventricle atau filling ventricle juga terjadi menurun. Nah, pengisian ventricle yang menurun ini juga akan menyebabkan cardiac output menurun. Jadi kemungkinan diagnosa keperawatan yang akan muncul adalah penurunan curah jantung. Pada saat pasien, tadi di awal kita sudah bilang bahwa pada saat pasien CABG, itu ada dua teknik dasar, ada on pump sama off pump. Nah, bila off pump ini kita tidak terlalu bermasalah. Kalau dia on pump, otomatis pasien ini akan kita buat dingin dan juga mendapat cairan namanya cardioplegic sehingga lumpuh. Nah, dari pemberian cardioplegic ini kita harus waspada akan resiko yang timbul, yaitu akan bisa terjadi aritmia dan dia juga akan terjadi diuretik, sehingga akan timbul masalah keperawatan ada ketidakseimbangan cairan. Cardioplegic ini kan kita memberikan kalium. Nah, pada hipotermi otomatis akan terjadi vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi otomatis tahanan perifer atau SPR akan meningkat dan otomatis beban jantung juga akan meningkat. Sehingga kembali lagi nanti penurunan curah jantung. Itu tadi WOC untuk CABG dan bagaimana untuk nursing prosesnya. Tadi dari WOC kita dapatkan untuk saat ini kita bisa memakai dua. Yang ini pertama dari Nanda. Ini dari Nanda. Kalau dari Nanda ada penurunan curah jantung berhubungan dengan gangguan preload, afterload atau kontraktilitas frekuensi jantung. Nah, hasil yang diharapkan yaitu klien akan mengalami perbaikan curah jantung. Nah, intervensi apa sih yang dilakukan untuk perawatan ini kalau kita lihat dari Nanda? Kita harus memonitor curah jantungnya, berapa SPR-nya, berapa PVR-nya, monitor irama jantungnya, juga monitor berat badan pasiennya, dan monitor edema. Nah, untuk intervensi NIC-nya, kita harus melakukan pengaturan hemodinamik. Kenapa sih kita harus melakukan pengaturan hemodinamik? Ya, karena kita harus melakukan pemantauan untuk intervensi awal. Kalau dia misalnya terjadi gangguan irama jantung, kita lakukan manajemen distripnya. Distripnya itu dapat meliputi dari atrial fibrilasi atau juga terjadi distripnya di ventricle. Ini secara Nanda. Tapi kalau kita secara CT, kalau kita ambil dari SDKI sama SIKI, yaitu sama aktual atau resiko diagnosanya penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Tadi kalau kita lihat di webcast, kalau pemakaian CPB akan menyebabkan gangguan aritmi. Jadi kita tinggal sambungkan nanti pada saat pembuatan diagnosa, ini di pasien ini ada di mana. Jadi penurunan jantung berhubungan dengan apa? Kalau memang dia berhubungan dengan perubahan irama jantung, tinggal pilih nomor 1. Kalau dia ternyata perubahan curah jantung nih ada semua, ya pilih semua. Ya. Terus tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu otomatis kalau kita bicara tentang penurunan curah jantung, nggak jauh-jauh, kita pasti akan melihat bagaimana irama jantungnya sendiri, preloadnya itu gimana, dan perubahan afterloadnya gimana. Nah, untuk intervensinya, kalau kita lihat di SIKI, itu apa sih yang harus dilakukan oleh perawat? Yaitu yang pertama adalah identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung. Terus kita juga harus monitoring TTV. TTV di sini ini juga sudah termasuk yang kelima ya, nyeri itu sudah termasuk tanda-tanda vital juga. Terus bagaimana juga peran kolaboratif, terapeutik. Nah ini yang nanti kita lihat secara hukum legal bagaimana sih standing order dari dokter untuk kita pemberian terapi, untuk pinning ventilatornya,
atau kita perubahan posisi atau gimana. Nah, ini nanti akan dibahas lanjut oleh Bapak Gerardus Gegen. Nah, lanjut slide berikutnya. Kalau yang berikutnya bahwa yang Nah, kalau kita perawat ditantang untuk selalu menjadi change management. Setiap tindakan kita harus berpaku pada evidence-based nursing. Nah, evidence-based nursing ini adalah sebagai dasar kita untuk melakukan dan kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa oh iya, tindakan ini bisa kita lakukan ke pasien ini berdasarkan hasil penelitian. Nah, contoh evidence-based nursing seperti tadi kita lihat di Siki juga sudah dilihat, kita harus ada namanya mobilisasi. Nah, early ambulasi ini kalau kita lihat ini hasil jurnal ini dari Filipina Journal Nursing volume 86 nomor 1 yang diterbitkan sekitar Januari sampai dengan Juni 2016. Di situ kita lihat yaitu bahwa dia melakukan satu proses di mana melakukan randomized control trial, ya. Jadi pasien itu diperhatikan waktu untuk parameter ambulasi atau ambulasi dini. Rentangnya itu 3 sampai 24 jam. Dan bila dia ternyata rentangnya 12 jam sampai dengan 14 jam, ini sudah dianggap sebagai red. Jadi ketika pasien itu baru diambulasi setelah 12 jam atau 48 jam, ini dianggap sebagai red. Hasilnya, bila kita melakukan early ambulasi atau mobilisasi dini pada pasien, maka kita akan membawa banyak keuntungan. Yaitu keuntungannya, yaitu pasien akan mengurangi komplikasi seperti back pain atau sakit punggung. Dan juga ada perasaan tertusuk-tusuk akibat drain, ini juga akan berkurang. Ini bisa dilihat dari hasil penelitiannya, itu kita dapatkan yaitu untuk nyeri punggung didapatkan OR-nya 0,19. Jadi nyeri punggung akan berkurang 0,19 kali daripada kita tidak melakukan mobilisasi dini. Dan kenyamanan pasien juga akan lebih baik 0,35 kali kalau kita lihat dari OR-nya ya. Jadi saran saya adalah bila inilah peran kolaboratif perawat, salah satunya adalah melakukan mobilisasi dini. Nah, mobilisasi dini ini sangat banyak manfaatnya untuk pasien pasca bedah jantung. Nah, ini bagaimana nanti standing order-nya, nanti kita... Ini kan lagi isolasi mandiri, si Gegen. Demikian materi dari saya. Iya, dia isolasi mandiri. Kemarin... Silakan bila ada teman yang... Dia nanya